Perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Kita akan membahas prediksi pergerakan saham hari ini dengan analis dari Bina Arta Sekuritas, Nafan Aji Gusta. Mas Nafan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini kalau kita bicara soal indeks selama 3 hari kemarin ditutup di zona hijau dan sekarang pun di pagi hari ini kita lihat juga pergerakannya memang cukup menjanjikan. Apakah itu akan berlangsung hingga penutupan? Ya, kalau saya dari analisis teknikal sebenarnya masih ada potensi bahwasanya penguatan ISG akan terjadi mudah-mudahan hingga penutupan gitu ya, karena kalau kita melihat dari sentimen positifnya memang para pelaku pasar itu sangat mengapresiasi ya sebagai kebijakan dari beberapa negara yang mengakhiri pelonggaran karantina wilayah, misalkan di Eropa maupun juga di Amerika Serikat. Mungkin akan dilakukan pada bulan Mei begitu ya. Kemudian juga di sisi lain juga memang hal tersebut juga akan membuat optimisme baru ya. Maksudnya sehingga demikian maka roda perekonomian di negara tersebut akan kembali berputar begitu ya. Dan memang sih mudah sih ke depannya tentunya juga akan mungkin dipastikan akan lebih cenderung keluar dari zona resesi misalkan. Jadi ini merupakan satu hal yang patut kita apresiasi ya dari penguatan yang terjadi pada ISG pada hari ini gitu ya. Karena kalau saya lihat dari sentimen global dari sebelum-sebelumnya itu cukup kuat ya kalau menurut saya. Oke, nah itu juga sentimen yang mempengaruhi selama 3 hari terakhir di minggu ini sehingga indeks ditutup di zona hijau. Iya. Tadi selain itu juga memang kita juga mengapresiasi ya adanya perkembangan dari penelitian vaksin yang dilakukan oleh berbagai negara gitu ya, sehingga nanti juga ke depannya juga akan membuat perkembangan atau enggak pandemi dari virus corona tersebut pun juga bisa diminimalisir efeknya gitu ya. Jadi kalau menurut saya hal tersebut tentunya juga memberikan optimisme baru bagi para pelaku pasar tentunya. Oke, masih ada nggak sentimen yang dikhawatirkan akan menekan indeks, Mas Nafan? Ya, sebenarnya kalau saya akui terdapat beberapa poin penting ya. Misalkan dari adanya potensi pergerakan harga komoditas, terutama harga minyak yang tentunya bisa saja akan mengalami penurunan gitu ya. Dan memang penurunan tersebut juga menandakan bahwasannya terjadinya permintaan yang rendah gitu. Dan juga adapun juga roda perekonomian dari hal tersebut juga menunjukkan ada tanda-tanda perlambatan gitu ya. Kemudian juga di sisi lain selain dari minyak, kalau saya pikir nanti kan para pelaku pasar menantikan data GDP Amerika Serikat pada kuartal pertama memang saya akui dipastikan akan terkoreksi yang menjadi minus 4%. Dari sebelumnya 2,1% pada kuartal keempat tahun lalu, gitu ya. Karena memang sebelumnya juga Amerika Serikat telah menerapkan kebijakan social distancing ya. Bahkan juga ada beberapa negara bagian, ya misalkan seperti Georgia, Texas, dan juga New York itu juga menerapkan lockdown misalkan. Jadi ini tentunya membuat kinerja GDP Amerika Serikat pada kuartal pertama tahun ini agak terpukul gitu ya. Kemudian juga di sisi lain pun juga para pelaku pasar juga wait and see ya. Misalkan untuk hari Kamis dini hari akan ada penetapan pengumuman ketika suku bunga acuan ditetapkan oleh The Fed. Memang proyeksi lebih cenderung dipertahankan di angka 0,25% gitu ya. Berikutnya juga akan ada rapat dari Bank Sentral Uni Eropa yang memang kemungkinan juga akan mempertahankan tingkat suku bunga acuan di level 0% gitu ya. Kemudian juga di sisi lain pun juga kalau dilihat dari dinamika politik memang ini ya hubungan antara Amerika dan Tiongkok misalkan itu pun juga masih memanas gitu ya. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 tersebut, karena ya selain Jerman yang menuntut pertanggungjawabkan kepada Tiongkok dengan menuntut ganti rugi, Amerika Serikat juga mau menuntut ganti rugi pada Tiongkok mengenai terkait dengan penyebaran pandemi COVID-19 tersebut yang berasal dari Wuhan, misalkan seperti itu. Jadi ini merupakan sentimen negatif yang perlu diwaspadai. Sementara kalau untuk sentimen benar sih optimisme ya dari sisi domestik pun juga kita juga nantikan dari statement BI ya,
materi dalam rangka menunjukkan optimisme terhadap pasar, begitu ya. Jadi ini dinamika market yang mesti perlu kita cermati ya, agar supaya bisa misalkan ini juga bisa mempengaruhi pergerakan ISG ke depan seperti apa. Support resisten berapa, Mas Nafan? Oke, di sini kalau secara teknikal ISG masih memiliki level support di level 4.443 dan level resistensi di level 4.569. Baik, Mas Nafan, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Terima kasih, Mas Budi. Pemirsa, kami akan kembali dengan perkembangan terkini seputar perdagangan di pasar komoditas. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.